Ini 7 Pak, ini hidup 7 semua. Pemirsa, saat ini kita bersama para selebritisnya HCS ini sedang di kantor pusat. Ini ada Pak Mahfud, ini Pak Kadimin, ini Pak Yami, Pak Kamti dari Banyuwangi, dan ini ada Pak Sakil dari Jember Pak ya. Yang punya akas. Oh, yang punya akar Terminal Tawangan. Oh gitu ya. ya. Nah ini sekarang kita menggali pengalaman dari Pak Kamti yang kayaknya sangat luar biasa dengan beternak kelinci. Assalamualaikum Pak Kamti. Waalaikumsalam Pak. Ini kedengarannya sudah mulai yang ini Pak, sudah mulai panen ya kelinci atau peternakannya. Ya. Sekarang gimana Pak perkembangannya setelah ketemu dengan probiotik HCS itu? Alhamdulillah dari pengalaman yang pernah saya praktekkan di lapangan, saya mulai pakai produk HCS sekitar 11 bulan yang lalu. Ya. Itu karena awal mulanya saya tidak punya ternak seperti yang teman-teman punya, kayak kambing, kayak sapi saya tidak punya. Karena saya punyanya kelinci, saya praktekkan di kelinci. Ya, ya. Awal mulanya memang saya nggak tahu, saya kasih di tepung pisang itu langsung ada yang mati memang. Gitu Pak ya. Iya, memang ada yang mati. Saya akui memang ada yang mati, tapi itu tidak berjalan lama. Nah, Sekitar 1 sampai 1,5 bulan saja, karena saya belum tahu persis kegunaan atau fungsi-fungsi probiotik itu. Jadi alamiah saya cari, saya tidak belajar dari orang lain, tapi Yeah. saya cari di peternak saya. Di ternak saya ini gimana saya cari supaya barang ini, ternak ini tidak mati dalam waktu singkat. ya, ya. Nah ternyata salah satunya memang garis darah dari lingkungan ini memang perlu. Ya. Nah, Jadi tidak boleh ada garis satu darah untuk dikawinkan. Incest. Oke. Perkawinan dalam tidak dianjurkan. ya. Setelah itu diproses pakan. Karena kelinci ini riskan akan kembung, riskan akan kematian. Sebenarnya kematiannya bukan dari gejala ternaknya yang kurang bagus, tidak, tapi dari peternaknya yang kurang paham terhadap ternaknya. Faktor perawatan berarti. Oke, faktor perawatan dominan di mesur manusianya, human errornya. Human error. Oke. Itu kalau kita tahu sebenarnya dia itu hanya butuh protein tinggi. Ya. Protein tinggi tidak harus beli dari toko Pak. Kita cari limbah di lingkungan kita banyak. Seperti kulit kacang. Oh gitu ya. Oke. Kulit kacang tanah itu bisa digiling, dihaluskan dulu tapi karena pencernanya dia itu kecil. Nah, sekali makan Pak, bukan seperti sapi. Makan balik lagi dikunyah enggak. Kalau dia hanya makan sekali kayak kuda. Jadi yang perlu kita pahami memang pakan seperti ini. Jadi kalau memang pakan ini basah, kadar airnya tinggi harus dilayukan Pak. Contohnya kangkung. Kangkung itu harus dilayukan dulu. Tidak harus dikasihkan seketika itu. Usahakan dilayukan kalau untuk kelinci ya. Terus pakan yang difermentasi, usahakan ada pemberhentian atau pengurangan proses fermentasi dulu. Salah satu caranya dikasih produk atau pakan atau bahan baku Pakan tambahan. yang tidak difermentasi. Kalau yang difermentasi tadi di tepung pisang, misalnya sama bekatul, ampas tahu, protein dari ampas tahu ini jangan difermentasi. Fermentasi langsung dicampur gitu. Dicampurkan ketika mau ngasihkan. Tapi teksturnya ya harus benar-benar imbang. Maksud saya bukan harus halus, imbang. Maksudnya imbang ini kebasahannya. Gedebong pisang basah. Ya. Terus apa itu? Ampas tahu basah. Itu harus Katolnya dikurangi, kering. Ya. harus ditambahi katolnya. Uh, Katolnya harus ditambah dulu sedikit aja. ya. Nah, satu lagi Ya. tambahan untuk karbohidrat kita ambil dari jagung. Itu sangat bagus sekali untuk ternak. Pembentukan tulangan daging di tulang rusuk itu bagus sekali. Ya, setelah ketemu dengan HCS ini Pak, pola apa? Pakan menggunakan polanya HCS itu biayanya lebih hemat apa lebih boros? Sebenarnya kalau dihitung biaya 50-50. Ya. Kalau dari biaya 50-50, tapi kalau dari kematian Ya.
drastis mengurangi, sangat kecil sekali. Kalau dari biaya 50-50, imbang saja dengan pola seperti ini, dengan hanya kita ada penambahan-penambahan. Tapi kalau kematiannya memang turun drastis. Jadi akhirnya nanti ya, jumlah hidup banyak, berarti kan tambah banyak. Iya. Dalam jangka 7 bulan, saya kemarin bisa menghasilkan kambing 7 ekor. Wah, luar biasa ini. Ini dari indukan 48 induk. Jadi hasil panennya kelinci dibelikan kambing gitu Pak ya. Sementara sekarang ini sudah terkumpul kambing sebanyak 19 ekor. Wah, luar biasa ini. Jadi indukannya ada 13, pejantannya ada 3, yang lainnya 4 itu anak. Dulunya belum Pak ya, tidak punya ide atau angan-angan untuk ternak kambing gitu ya. Saya dulunya. tidak ada pemikiran ke sana. Saya bahkan ini modal ceker-ceker Pak. Gitu ya. Jadi masuk HCS pun dengan uang pinjaman, terang-terangan. Masuk HCS dengan uang pinjaman. Pinjam dari istri saya yang usaha dagang ayam. Itu saya pinjam. Sekarang jangan pulahan ayam dulu, tak pinjam buat beli produk HCS. Beli satu paket. Gitu Pak ya. Dapat 10 hari saya ganti, ya dapat hasil dari luar saya ganti. Baru itu saya jalan. Jadi dalam waktu berapa Pak? Mulai dari pinjam sampai sekarang ini, setelah sampai punya kambing berapa? 19. Itu jangka waktunya. Dari awal saya pinjam sampai sekarang saya beli kambing, saya punya ternak yang sebegitu banyak itu sekitar 11 bulan. 11 bulan ya. 11 bulan. Jadi dalam waktu 11 bulan sekarang sudah jadi juragan kelinci plus jadi juragan kambing. Ini akan tambah banyak sekarang. Kelincinya kebetulan induknya saya kurangi karena ada proses regenerasi. Yang tua saya jagal. Yang muda ini generasi berikutnya. Kalau dulu dari 68 ekor indukan, sekarang turun jadi 49. Tapi yang kecil-kecil alhamdulillah masih ada, kalau sekitar 35 sampai 40 ekor masih ada. Kalau dagingnya yang kelinci jenis daging afkiran istilahnya, kalau di tempat saya bilang afkiran karena tidak masuk nominasi. Itu setiap hari ada yang keluar masuk dari bibit yang saya kasih ke teman-teman, itu akan kembali ke saya dengan potongan biaya bibit yang kemarin keluar. Oh iya, iya Pak, terima kasih atas informasinya. Semoga ini nanti juga bermanfaat bagi para mitra HCS. Assalamualaikum Pak Kamti. Salam.